aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Juga semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu Pak. Karena kita berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang udah datang Pak. Oke, kita nikmati dulu Ji. Dan dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa RSPD FM Klaten. Bagaimana kabar Anda? Semua dalam keadaan semangat dan sehat. Di kesempatan kali ini berjumpa kembali di program acara Orasi, Obrolan Serap Aspirasi Dialog Dewan. Dan tema yang sangat luar biasa yaitu Pilkada 2024, saatnya Anda menjadi pemimpin. Dan spesial untuk hari ini, tidak seperti biasanya, kita berada di Studio 1 RSPD Klaten. Kita menempati sebuah warung UMKM gitu Pak, yang sangat luar biasa yaitu Resapi. Ini ada sate dan sop yang tentunya mungkin ada yang sebagian sudah pernah ke sini atau melewati dan ada yang belum tahu alamatnya yaitu di Jalan Raya Ngering Wedi Somoiton Jogonalan Klaten. Oke, dan kita kedatangan narasumber yang luar biasa untuk membahas tema tersebut. Di samping saya ada Bapak Eko Prasetyo SCMSI, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, fraksi PDI Perjuangan. Gimana kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik Mas Santo. Selamat sore para pemirsa dan pendengar RSPD FM dimanapun Anda berada. Iya, Pak Santo lancar tadi Pak, dekat ya? Dekat. Oke, terima kasih. Yang kedua, yang di tengah ada Bapak Insinyur Ruslan Rosidi, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, fraksi PKB. Gimana kabarnya Bapak? Baik, Assalamualaikum Mas Santo. Waalaikumsalam. Dan pemirsa pendengar RSPD Klaten. Ya. Selamat sore. Tadi langsung ke sini atau tanya dulu Pak? Tanya dulu. Google Map. Google Map bisa. Google Map ya. Yang di ujung ada Bapak Marteni, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Klaten, fraksi Gerindra. Gimana kabarnya Pak Marteni? Alhamdulillah sehat Mas. ya. Ya. Dan selamat sore atau siang ini bagi pemirsa RSPD dan pemirsa RSPD di live YouTube. Oh, bukan live, YouTube. YouTube, betul. Dan biasanya kita berada di ruangan sepeda yang tenang gitu ya. Dan kita ini merasakan benar-benar kita turun ya. Karena memang Komisi 1 membawa juga UMKM ya. Iya. Tentunya harapan UMKM sangat besar untuk kemajuan. Oke, dari kita di acara ini tentunya Anda bisa menyaksikan di YouTube juga nanti kami siarkan di frekuensi radio RSPD FM Klaten. Tentang pilkada memang sebentar lagi akan kita laksanakan ya Pak ya. Iya. Untuk bulan November ya. Iya. Oke. Lalu yang perlu kita ketahui bersama Pilkada 2024. Karena yang kemarin untuk Pilpres, Pileg sudah usai. Ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya. Untuk Pilkada 2024, seberapa penting itu Pak bagi ya semuanya warga negara tentunya. Oke, makasih Mas Santo. Jadi setelah kita dari amanat undang-undang kan Pileg, Pilpres berjalan serentak. Betul. Kemudian sekarang kita mempersiapkan untuk pilihan gubernur, ya, pilihan bupati dan wali kota serentak juga. Serentak juga, oke. Dan ini amanat undang-undang. Nah, kalau pertanyaannya kemudian mengapa itu menjadi penting? Ini kan siklus yang memang diamanatkan oleh undang-undang dan kita ini wajib untuk mengikuti segala tahapannya. Iya. Kita punya hak untuk dipilih, kita punya hak untuk memilih. Nah, kita tinggal dipakai di mana ini? Mau posisi di mana itu? Iya, yang harus saya tegaskan garis bawah, hak memilih dan hak dipilih bukan kewajiban. Bukan kewajiban, ini monggo hak saja yang hak. nggak mau ini terserah. Tetapi kalau kita ingin berikan kontribusi kepada proses perencanaan pembangunan, khususnya karena kita di Kabupaten Klaten, khususnya di Kabupaten Klaten, monggo kita ikuti, kita terlibat secara langsung dalam proses ini, baik proses perencanaannya ataupun proses pada saat nanti coblosan di TPS.
Kalau misalkan Bapak Ibu pendengar RSPD FM ada yang mau mencalonkan atau dicalonkan, monggo. Ini hak konstitusi. Semuanya punya hak. Semuanya punya. Asal memenuhi syarat tertentu yang sudah Ya, pasti bersyarat. Betul. Sudah diatur. Kenapa menjadi penting? Karena proses pembangunan tidak boleh berhenti. Pelaksanaan pembangunan, rencana jangka pendek, menengah, panjang di Kabupaten Klaten harus dipastikan berjalan sesuai realnya, sesuai goalnya. Siapapun nanti pemimpinnya. Betul. Siapapun pemimpinnya. Sehingga kalau kita mengikuti prosesnya, setelah kita menggunakan hak pilih, kita juga punya hak untuk menagih. Nah ini yang penting Mas Anto. Oh, ada istilahnya janji apa? Ya, kalau kita golput kan kita nggak bisa, wong kita golput kok nagih janji. Betul. Tapi kalau kita menggunakan hak pilih, kita punya hak untuk mengawal, istilahnya kan mengawal suara kita agar suara kita nanti mewarnai proses-proses kebijakan. Terrealisasi dan Realisasinya bagaimana? Janji kampanye itu kan visi misi bupati terpilih itu nanti kan menjadi skala prioritas program pelaksanaan bupati terpilih. Betul sekali. Iya. Nah, itu kenapa menjadi penting? Di situ titik krusial kenapa menjadi penting. Sehingga kita sebagai warga masyarakat jangan hanya, nah ini sebagai edukasi juga Pak Ruslan dan Mas Martin, bahwa kita itu memilih bareng TPS terus wis. Bukan seperti itu. Proses perundangan kita ini mengatur alur. Kita menggunakan hak pilih. Setelah menggunakan hak pilih, kita punya hak untuk mengawal suara kita. Betul. Misalkan suara kita belum tercover dalam kebijakan, kita juga berhak bersuara. Iya. Dalam bentuk apapun. Misalkan dapat di media sosial, dalam bentuk apa? Ekstrimnya demo boleh. Karena punya legalitas, punya hak. Karena hak kita sudah kita pakai, kita juga wajib punya hak untuk menagih. Undang-undang mengatur itu. Undang-undang mengatur itu sehingga prosesnya begitu. Sama dengan kami kemarin. Pemilih kami kan juga sama. Mereka sudah memberikan hak suara kepada kami, artinya mereka mempercayakan, mengamanatkan suara itu kepada kami. Sehingga kami makanya kemudian kalau DPRD ini ada mekanisme reses. Betul. Setahun tiga kali menemui konstituen apa sih sesungguhnya yang kemudian mereka suarakan. Dari situ kemudian kita sampaikan dalam forum-forum rapat di DPRD. Betul. Nah, sama dengan bupati juga nanti yang akan terpilih juga akan mendengarkan suara-suara dari lewat apa? Forumnya kan beda. Kalau kita lewat reses, bupati ini nanti lewat Musrenbangdes, dari Musrenbancam, Musrenbangkap, kemudian diharmonisasi dengan kepentingan DPRD. Kenapa harus diharmonisasi? Kita juga bawa suara-suara masyarakat pemilih kita. Kemudian diharmonisasi, jadilah kebijakan. Itu titik poin kenapa proses ini harus kita latih bersama. Oke, jadi masa pemilih tidak hanya nyoblos langsung pulang kipas-kipas saja enggak ya? Sebenarnya pasti ada hak panjenengan sampai tuntasnya terrealisasi tersebut. Itu Pak Ruslan yang menambahkan dari Pak Eko tadi, memang sebegitu penting sebenarnya dalam kemajuan suatu kabupaten ya, karena pilkadanya kabupaten yang kita bahas. Ya, terima kasih Mas Soto, yang hormat Pak Ketua, Mas Martin. Ini memang tahun politik ya. Betul. Setelah kita melewati Pilpres, pemilihan presiden, kemudian Pileg, pemilihan anggota dewan ya, DPRD. Alhamdulillah beliau-beliau terpilih kembali. Kemudian kita sekarang menghadapi namanya Pilkada. Pemilihan kepala daerah, baik bupati maupun wali kota maupun gubernur. Iya. Ini bagi kita sebagai peserta partai politik, kita sebagai peserta pemilu, ini juga memang harus mengeluarkan lagi energi. Betul sekali. Mengeluarkan energi dalam rangka pilkada ini. Tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah juga mengajak semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi ya dalam pileg atau dalam pilkada ini. Jadi masyarakat harus aktif ikut berpartisipasi dalam pilkada, baik kabupaten maupun gubernuran. Ini supaya apa? Supaya betul-betul nanti bisa memilih pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat. Kan suara rakyat suara Tuhan ya. Betul sekali. Jadi ini memang sistem demokrasi ini menurut saya juga sistem yang paling fair untuk menentukan siapa pemimpin kita. Namun konstelasi ini juga artinya bukan sesuatu yang harus kemudian menyebabkan perpecahan.
harus menghargai demokrasi. Iya. Nanti kemudian misalkan Pak Ketua Pak ini Eko, Pak Eko dari Partai PDI juga mengusung, kita juga punya mengusung, Pak Iya. Asmarty juga mengusung. Ini sebuah konstelasi demokrasi yang menentukan adalah rakyat. Ya, Betul yang sekali. menentukan adalah rakyat. Makanya nanti suara rakyat itu sangat berarti untuk 5 tahunan ke depan, untuk pemimpin 5 tahun ke depan. Sehingga dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada masyarakat Klaten nanti Iya. dan juga Jawa Tengah untuk ikut Pilgubnya. berpartisipasi semaksimal mungkin, semua ikut andil dalam demokrasi pilkada ini. Betul. Pilkada. Sehingga kalau bisa ya 90-100% bahkan Semua. semuanya bisa ikut menentukan masa depan pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Iya. Saya kira itu tambahan Gitu ya. kita, Mas. Semoga untuk pemilihnya juga bisa lebih banyak lagi, mungkin kan banyak sekali yang sudah masuk tahun ini, mungkin umurnya bertambah ya, tidak berkurang. Betul. Itu arti pentingnya ya, memang persaingan dalam misalnya sehat dalam demokrasi itu memang kewajiban, harus istilahnya mutlak ya. Oke, Pak Marta ini menambahkan monggo. Mengapa Pilkada 2024 itu penting? Iya, mungkin ini pertama kalinya pilkada serentak kan gitu. Iya. Pertama kalinya, karena apa yang diaturkan tadi Pak Ketua Komisi bahwa ini adalah amanat undang-undang gitu. Iya. Jadi, ini benar-benar sejarah kan itu. Sejarah kita Sejarah tonggak. memilih kepala daerah, bupati maupun Wali kota, gubernur betul. serentak kan gitu. Betul. Jadi bagaimana nanti peran aktif masyarakat kan gitu, yang biasanya kurang Antusias kurang mungkin. antusias ya, karena hanya kabupaten-kabupaten tertentu yang melaksanakan dan kabupaten yang lain kan tidak. Jadi Tidak. kadang tidak bisa cuti. Mungkin dengan adanya serentak ini bisa Cuti bersama. cuti bersama. Cuti Bagaimana? bersama. Jadi bisa Menikmati demokrasi bersama. Ya, Mm-mm. Pesta ya Pak ya. Pesta benar-benar kan gitu. Jadi kalau sekarang istilahnya pesta 5 tahunan pilkada kan gitu. Betul sekali. Kalau dulu kan beda-beda tiap kabupaten, pilihan gubernur kan beda waktu kan. Beda waktu. Dengan sekarang satu, ya ini betul-betul bagaimana peran sertanya masyarakat dalam demokrasi ini, bahwa ini adalah tonggak sejarah pertama kali diadakan serentak di Indonesia kan. Betul betul. Ini sebenarnya juga menjawab pertanyaan saya berikutnya di undang-undang. Berarti mengapa Anda harus terlibat ya? Seperti ini tadi ya. Seberapa pentingnya, begitu pentingnya. Pak Martin juga menambahkan bahwa ini memang pesta demokrasi yang serentak, jadi harus mari kita sukacita untuk berpartisipasi. Betul ya Pak ya? Atau memang dulu belum sukacita Pak? Sama kan Pak ya? Sama ya. Sama. Cuman Hanya sekarang serentak ya. serentak. Dan yang membedakan kan begini, kalau kita tarik dari sudut pandang politis, Ya. karena ini kan masalah, kalau langsung ke teknis ya, masalah Ya. koalisi saja. Kita nanti akan lihat, misalkan Pilpres, tadi sampaikan Pak Sekretaris, kan Pilpres kemarin ada 3 calon. Oke. Koalisinya misalkan PDI, P3, Oke. sama Indo. Hanura Perindo. Oke. Terus kemudian calonnya yang satu Gerindra, PAN, Golkar, apalagi? Pan, Hah? Golkar, siapa lagi? Demokrat. Demokrat. Nah, Golkar. satu lagi Nasdem, PKS dan sebagainya. Yang menarik kita tunggu, apakah pilihan gubernur dan pilkada ini Akan sama. koalisinya akan permanen. Oh. Tapi yang jelas yang saya lihat dari sudut pandang politik, Karena bahwa pesta nanti juga koalisi semangat. di Namun pemilihan ini gubernur kita waktunya dan sedikit koalisi pemilihan kabupaten down dulu Pak. Karena kita berada di warung resapi Nggak ini. mungkin bisa. Resapi ini Meresapi. meresapi. Wah, saya meresapi tentang oh udah datang Pak. Oke, kita nikmati dulu aja. Gerindra. Lah nanti bagaimana? Padahal ini serentak. Oke. Mekanisme Dan lu pendengar juga rempah-rempah. pemirsa yang mungkin Rempah-rempah. pengen Ini yang merasakan menarik. nikmatnya sate Marangi bisa Kalau datang di yang- sini. Apa prajurit ini kalau istilahnya Pak Bambang Korea. Pacul Korea ini kan nanti nurut Terdepan loh Pak, nurut aja. Perintah nurut. atasan. TNI Pak. TNI, iya, tegak lurus. Nurut instruksi. Oh siap. TNI kita. TNI ternyata. Jadi nanti kita lihat. Tapi ini menarik Mas Santo Iya. untuk dilihat bagaimana nanti polarisasi koalisi ini. Apakah ini permanen sama dengan koalisi Pilpres atau Ada berbeda? berbeda. Nah, Tapi memungkinkan juga untuk berbeda ya. itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Oke. Mungkin harapan dari Pak Ibu masih dalam hati gitu ya. Iya. Mau kita ikuti saja gitu Iya, Pak. Oke. iya. Atau mungkin udah ada penjalan dari internal partai Pak mungkin. Untuk sampai saat ini Ya kalau penjaringan semua partai sudah Sudah ya? pendaftaran. kader-kader ya. Sudah ya, ada yang dari kader,
Ada yang eksternal, Eksternal. mendaftar, ya. Dan ini proses dinamika ini sangat menarik, baik di PKB, Gerindra maupun PDI Gerindra maupun di PDI. PDI beberapa hari ini sudah banyak yang mengambil formulir, dan nanti masih ada tahapan proses lagi sampai Betul. nanti November. Lalu Mas Martin, Pak Roslan, saya ini kan nanti tinggal ketua umum masing-masing rekomendasinya apa, itulah yang kita pilih. Oke, siap ya. Oke. Jadi prosesnya sudah berjalan ini ya. Prosesnya sudah berjalan, Oke. Mas. Nanti ada jalur tentunya ketika akan mengikuti ada yang partai independen atau Iya. non partai ya. Iya. Perbedaannya seperti apa? Mungkin ada kurang lebihnya atau bagaimana? Iya. Jelaskan Pak Eko dulu mungkin. Ya kalau dari partai kan, kalau aturannya itu kan 20% dari Betul. kursi ya, itu harus. Kalau di Klaten 20% itu yang bisa PDI, apalagi Rob? Hanya PDI. PDI Hanya saja. PDI. PDI ya 20%. PDI. Oke. Ini Bisa hanya- mengusung sendiri. Bisa mengusung sendiri, bisa mengusung sendiri. Kemudian kalau independen kan harus ada persyaratan. Iya. Itu 10% dari DPT ya. Ya, dari 10% dari DPT ya. Ya. Oke. Nah, untuk KTP dukungannya. Tetapi independen sekarang sudah ditutup. Sekarang tanggal Mei tanggal berapa ya kemarin tutup? 9. Ya, 9 Mas Mei Mei itu sudah ya. kalau misalkan ada calon independen 9 Mei itu maksimal, batas maksimal menyetorkan KTP dukungan. 10% dari DPT tadi. Iya. nah, Kemarin sudah ada? kemarin belum ada. Belum ya, belum ada ya. Di Klaten nggak ada. Artinya independen ini sudah Tidak close. ada. Sudah close ya. Sudah close. Tetapi hanya meneruskan, apakah kemudian KTP yang disetor ke KPU ini serta-merta ini bisa disahkan menjadi calon independen? Tidak, ada klarifikasi kan. Kalau hanya sekedar KTP, kita kerjasama dengan dealer selesai, Mas. Selesai, karena menumpuk itu KTP. Dengan bank-bank itu juga banyak. Banyak. Tetapi itu nanti sebarannya juga dilihat, jumlahnya bener nggak ini memberikan dukungan ke si A dan sebagainya. Ada verifikasi data Ada ya. verifikasi data. Tapi untuk Klaten sampai dengan tanggal 9 sudah Close. tidak ada yang memberikan bukti dukungan di independen. Tidak ada kesempatan bagi Yanto ini berarti Pak. Belum. Nanti bukan tidak ada. Periode yang selanjutnya masih. Sudah, amin. Oke. Tapi ada yang menarik ini sebenarnya. Apa Pak? Calon-calon yang independen bukan kader partai. Iya. Ini di Klaten memang banyak bermunculan ketika kita lihat beberapa berita. Iya. Tapi dia bukan independen murni, tapi non partai, tapi kemudian melamar gitu. Oh. Melamar atau Ke partai. mendaftar. Eksternal. Iya, Dari eksternal tadi ya. Nah, ini memang kemudian ini sesuatu yang unik juga. Fenomena Karena menarik memang ini. di situ ya, ini menurut saya memang termasuk bagian dari dinamisasi politik atau dinamisasi demokrasi. Iya, betul. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin relatif sedikit yang seperti ini, artinya non partai tapi mendaftar atau melobi untuk bisa dicalonkan. Kalau Kalau sekarang ini lumayan kayaknya- banyak ya. Kayaknya banyak di Tapi Klaten. itu indikasi klaim yang positif. Iklim positif demokrasi ya. Dengan makin banyaknya partisipasi dari eksternal, ini akan semakin Atau apa indikator bahwa proses demokratisasi kita berjalan dengan baik. Oke. Bakal Dan calon semua ya ingin balon membangun ya. itu ya Pak ya? Iya. Apa? Semua ingin membangun Ingin yang terbaik. terlibat. Betul. Iya. Baik banyak potensi yang ada ternyata Iya, kan tuh ya. iya. Ini bukan maksudnya yang dari kader terancam loh Pak ini, bukan, bukan. Ini pesta demokrasi yang Justru kita membuka pendaftaran itu memberikan ruang yang seluas-luasnya. Kalau kita bisa Objektif. bisa kita tidak mau melakukan pendaftaran Betul. hanya penyaringan di tingkat Intern. internal. Tapi ketika kita membuka pendaftaran berarti ada ruang yang seluas-luasnya untuk teman-teman eksternal mendaftarkan diri. bagus, keren Iya. ya. Pak Martin gini-gini apa Pak Martin? Banyak juga ya dari Gerindra. Gimana Pak Martin? Independen dan partai. Kalau yang pasti tadi independen sudah tertutup ya prosesnya kan. Betul. Tahapannya sudah tertutup. Iya. Tapi bagi calon independen yang pengen ikut dalam penjaringan atau tadi ya istilahnya eksternal kan gitu, bisa ikut dalam pendaftaran di partai kan gitu. Jadi partai-partai semua masih membuka pendaftaran kan Iya. gitu. Jadi Gerindra pun sendiri juga masih membuka peluang. Masih membuka peluang itu Iya, ya. masih buka peluang untuk pendaftaran. Mungkin di PKB dan PDI juga pasti Sama. itu masih sama. Tapi memang koalisi itu belakangan ya setelah mungkin kita punya Ya. kader-kader. Oke. Ini semakin seru, semakin menarik. Kalau tampil pilkada ini nggak ada habisnya, memang semangat sih Pak. Karena pesta kan memang kita nikmati bersama. Namun kita harus lihat sejenak untuk komersial break berikut. Aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda.
91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Kita juga semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu Pak. Karena kita berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang udah datang Pak. Oke, kita nikmati dulu nggih. Dan dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Gerak harmoni sentuhan tradisi, langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Pengen nostalgia dengan musik pop Indo masa lalu? Dengerin aja di Musik Santai Sejenak. Sajian musik pop Indo tahun 90 sampai 2000-an. Setiap hari pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Yang mencari cinta. Aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Kita juga semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu Pak. Karena kita berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang udah datang Pak. Oke, kita nikmati dulu nggih. Dan dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.
Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Mimpin rondo di Jamaica. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Pengen nostalgia dengan musik pop Indo masa lalu? Dengerin aja di Musik Santai Sejenak. Sajian musik pop Indo tahun 90 sampai 2000-an. Setiap hari pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Yang mencari cinta. Gerak harmonis sentuhan tradisi. Langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM, Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Oke, ini Pak, kalau kita memang bukan ngobrol tapi talk show atau apapun itu yang terkadang memang banyak sekali yang tentunya kita bahas di sini, ya. Karena pesta juga semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu, Pak. Karena kita berada di warung Resapi ini. Meresapi. Nah, selain meresapi tentang oh, sudah datang, Pak. Oke, kita nikmati dulu, J. Mang ini katanya khasnya adalah sate marangi, Pak. Marangi itu apa itu? Marangi itu memang sapi. Iya, nanti kalau lebih jauh dengan ownernya beliau. Tapi yang saya ketahui kemarin memang ini salah satu dari Jawa Barat. Ya, kalau Marangi itu kan banyak di Jawa Barat. Betul. Dari awal beliau memang awalnya dari Jawa Barat untuk merantau ke sana juga tentang kuliner, akhirnya ingin ke tanah kelahirannya, mengenalkan kepada Mas Klaten. Iya, siap. Ya. Terima kasih. Ya. Di sini katanya yang terkenal selain sate marangi ada itu, Pak. Oh, ini kebetulan ownernya. Kalau saya menjelaskan takut salah nanti. Oh iya. Ya, dengan Pak. Turun Pak, sampun kersorawo. Iya. Ini Pak beliau ownernya. Tadi tanya Marangi itu apa itu, Pak? Marangi itu sebenarnya kan sate khas dari Purwakarta loh, Pak. Purwakarta Jawa Barat. Kalau ceritanya, mitosnya itu bisa beragam ceritanya itu. Gitu. Apa itu mitosnya bagaimana? Wah. Ada satu versi cerita kalau Marangi itu nama seseorang, seorang penjual sate yang dari Jawa Tengah tapi hijrah ke Jawa Barat mau gitu. Ya, tapi menetap di sana. Di Marangi itu nama orang. Oh, Nama orang. Emang Marangi itu sapi apa kambing? Kalau Sate sebenarnya macam-macam Pak, ada yang kambing, ada yang sapi, Sapi tapi apa? lebih identik ke sapi Pak. Yang membedakan apa? Bumbunya Pak. Kalau Marangi itu kan satenya, dagingnya itu sudah dimarinasi dulu Pak. Dimarinasi dulu. Bakar. Gitu ya. Iya. Oke, yang khas selain marangi apa, Pak ini? Di sini ada iga bakar Bapak. Oh, nanti udah itu ya. Konsep beli. Oke. Kemudian Pak beliau ini dari juga dengan Klaten juga concern terhadap UMKM. Oh, Hanya kita bisa di sini nyaman, Pak ya. Buka stand di MPP ya, Pak ya di sini. Pelayanan publik itu. Mau pelayanan publik kan kita buka pusat kuliner itu di depan syukur. MPP. Siap Bapak. Ya, itu monggo kalau misalkan diakses di sana Buka cabang. buka dapur. Amin, amin Pak. Amin amin. Oke. Oh, Bapak, Terima matur kasih. nuwun. Yuk. Matur nuwun. Moga, Pak.
tua biasanya diet karbo. Oh. Kalau di sini yang mirip itu sate kere tapi teksturnya beda ya, banyak kecil-kecil itu ya. Dari sapi juga. Memang dimarinasi ya beda. Iya. Karena rasanya sampai Dalam ya, masuk ya. Jadi lu pendengar juga Rempah-rempah. pemirsa yang mungkin Rempah-rempah. pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Alamatnya Jalan Raya Ngering Wedi, Somoiton, Jebonalang, Klaten. Ini pas jalurnya juga rame. Harga terjangkau, nanti bisa di review kembali atau diulas kembali sama beliau ownernya tadi Pak Buyut ya. Ini campur Pak, ada yang lemaknya juga ini. iya. Tapi empuk. Sedikit Pak, kalau UMKM itu Klaten sudah banyak nih kuliner itu ya, dari kuliner sendiri. Kalau kita UMKM itu seluruh kabupaten Klaten itu ada 55.000 pelaku UMKM. Oh, gitu. Makanya kemudian kalau kita bicara nanti ada yang baru Perda Nomor 1 tahun 2023 ini Iya. memberikan ruang kemudahan untuk mengakses perizinan. Jadi mereka mendapat perizinan secara mudah. Enggak diperlukan. Bukan hanya mudah, cepat, gratis, Gratis juga Pak. dan didampingi proses sertifikasi. Oh gitu. Dari jalannya. Oke. Hari ini per hari ini sudah 15.000 pelaku UMKM yang Ya sudah mendaftar sudah resmi ya. Sudah resmi, sudah. Oke. Sudah dapat. Udah legal ya, Pak ya? Sudah legal ya Pak ya. Proses mudah, tidak lama-lama Tidak untuk lama. proses perizinan. Oh, Iya. itu untuk mendapatkan izin kembali harus berapa tahun gitu kadaluarsanya Pak? Tidak ada, ada. Sepanjang produknya sama. Tetap sampai Tetap. seumur hidup ini. Iya. Alhamdulillah ini juga sudah mendaftar Pak perizinan untuk sate Marangi sudah resmi, ya, mantap. NIB namanya, nomor induk berusaha. Kapan dulu berusaha? Oke. Ya. Sebenarnya Klaten ini kan kaya. Iya. Kalau kita Makan-makan khas nih ya. Banyak ya Pak. ya? bahkan di Bayat kita yang belum sempat ini kampung angkringan apa kampung? Kampung apa ya itu? Macam apa? He. He. Angkringan sama apa? Tiwul atau apa itu loh? Yang dari Dapat apa? bukan apa ya? Tiwul. Gaplek. Dari gaplek itu loh. Premium bro. Premium, Pak. Kemasannya iya. Namanya Dari Pak. rasanya. Ada dari Bayat tuh ya? Di Desa Ngerangan Bayat. Serangan nggih. Iya. Jadi dari kemasannya sudah premium. Premium. Mm-mm. Dah. Udah nggak dekat ya? Ayo. Nggak makan nasi nggak? Ya, ramahnya. Terus yang kedua 3 Pak. Harus dia dulu ini. Ini masih ada sekali lagi loh. Nah ya, 3 Pak nanti. Jenengan aku tahu deh. Oh, ini kan bener ya. Oh ya, Oh gitu, berarti kita. Siap. Oh ya, oke. Makan nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, santai ya, saya makan ya. Pecah-pecah pokoknya. Ya pendengar dan pemirsa, tadi udah kita review juga makanannya keren, enak. Pokoknya jangan lupa datang ke Resapi ya Pak ya, recommended ya Pak nggih. Recommended. Siap. Sate dan shop ini yang tadi alamatnya sekali lagi
saya bacakan ya di Jalan Raya Ngering Wedi Somoitan Jogonalan Kabupaten Klaten. Sembari dahar Bapak, kita masih tentang pilkada ya. Kan pilkada pesta, jadi kita makan-makan juga. Santai mengaturkannya gitu. Oke. Jadi langkah-langkah untuk kandidat dari independen kan sudah ditutup, jadi nggak usah kita bahas, sudah ditutup ya. Untuk berikutnya. Lalu persiapan kampanye ini Pak Eko dulu ini. Menarik Pak kampanye itu. Ya. Masing-masing calon peserta pemilu kada pasti punya strategi kampanye masing-masing. Betul. Biasanya strategi itu dibahas oleh tim-tim khusus. Ada tim khususnya masing-masing. Misalkan kalau dari PDI Perjuangan ada BP Pemilu namanya. Oh, namanya pemilu. BP Pemilu, Badan Pemenangan Pemilu Pemilihan Umum. termasuk pemilu kada. Kalau dari PKB apa? Des Pilkada. Papilu sama ya? Papilu. Di Sama. Gerindra sama. Sama, ya? Masing-masing kita punya Tim khusus. Tim khusus memang yang nanti meramu strategi-strategi sebelum kemudian dilaksanakan oleh kandidat. Betul, mengenalkan calon, bagaimana strategi mendapatkan Misalkan pemilih. salah satunya bagaimana kemudian Ya. kita menerjemahkan visi misi dari kandidat yang kita usung agar bahasanya itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dimengerti oleh calon pemilih. Iya, betul sekali. Kalau visi misi terlalu tinggi, Dengan bahasa apa? Intelektual. bos, Apalagi tidak simbah-simbah. disesuaikan dengan kondisi real di masyarakat calon pemilih, ya ini nanti kurang efektif juga. Betul. Makanya kemudian ada harmonisasi. Nah biasanya kalau sudah kita misalkan membahas strategi, kandidat dipanggil untuk finalisasi. Ini sudah sepakat tahapannya seperti ini, oke sepakat. Yang paling penting sebelum kampanye adalah pembentukan soliditas tim. Soliditas lihat tim yang Tim solid, tim yang internal kuat. dulu. Iya, kan tim itu mesti ada dua nanti. Iya. Tim internal, ada relawan, kan begitu. Ada rekening juga ya. Ada itu nanti semuanya masuk di situ. Nanti ada yang masuk di dunia pertanian, ada yang masuk di kebudayaan, ada yang masuk di Remaja? kaum milenial. Wah, medsos Pak. Iya, medsos juga penting. Oke. Baik pendengar dan tentunya pemirsa RSPKD dimanapun Anda berada, cukup menarik pembahasan kali ini bersama beliau-beliau yang tentunya sangat ramah sekali terhadap UMKM, apalagi dalam pembahasan kali ini karena beliau juga salah satu tim terdepan ya untuk suksesnya pilkada di tahun ini 2024. Dan rasa kita hanya tinggal satu pembahasan nih Pak Eko, Pak Ruslan, Pak Marteni. Ini yang penting juga untuk kita sampaikan atau kita bahas. Seperti apa peran masyarakat dalam pilkada ini Pak Eko dulu monggo. Ya, seperti kita ketahui semua bahwa pemetaan Ya. pemetaan politik di kultur masyarakat ini sudah sangat terbaca. Betul. Jadi misalkan begini, pemilih tradisionalnya PDI itu berbeda dengan pemilih tradisionalnya PKB. Militansnya gitu ya. Militansinya berbeda. Dan itu daerah-daerahnya sudah terpetakan. Pak Ruslan itu paham betul di mana daerah Zonanya Pak Ruslan ya. Iya, sudah paham betul. Sehingga sesungguhnya kalau kita bicara peran masyarakat, ini kita harus memetakan swing voter. Swing voternya. Iya. Yang Belum menentukan pilihan. Karena biasanya kalau pemilih tradisional ini sudah ada pilihan. Oh daerah ini mesti kalau yang diusung Golkar atau yang diusung PDI, yang diusung PKB ini pasti milih di situ. Siapapun kandidatnya. Siapapun kandidatnya mereka karena pemilih tradisional ikut. Ya. Kalau dulu di PKB ada pecahan dari Gur misalnya. Oh iya. Kalau di PDI pecahan dari BUMK misalkan. Iya. Atau di Gerindra dari Pak Prabowo dan sebagainya. Nah itu sudah terpetakan. Kemudian sesungguhnya yang kemudian kita ingin masuk itu ya di swing voter. Makanya kemudian tadi kita harus merumuskan materi-materi Kampanyenya. Nah, peran masyarakat apa? Peran masyarakat satu, mendengarkan, mengamati, membaca, memahami semua visi misi para kandidat. Kenapa harus saya katakan seperti itu? Karena sesungguhnya mereka ini nanti memilih itu bukan memilih orang per orang. Betul. Swing voter biasanya kan pemilih-pemilih yang cerdas. Betul. Yang Ya. tidak, Mereka menunggu. tidak terkotak-kotak dia. Mereka menunggu sesungguhnya program yang pas bagi saya itu apa sih? Iya. Nah, perannya nanti biasanya mereka kan menunggu. Oh kandidat ini visi misinya seperti ini, program ke depan seperti ini, dan ini seperti ini. Nah, kalau menurut saya
pilkada ini akan berlangsung sukses, dikatakan sukses ketika partisipasi aktif masyarakat terpenuhi. Kuotanya terpenuhi. Yang Misalkan salah satu contoh di pilkada tahun lalu, misalkan yang menggunakan hak pilih itu misalkan 80%. Iya. Oh ternyata di periode ini misalkan 90%. Naik. Ini salah satu indikator bahwa partisipasi aktifnya naik. Nah, partisipasi aktif ini bukan hanya merupakan tugas pelaksana pemilu, petugas pemilu, misalnya Iya. KPPS, KPUD, bukan. Tetapi sekaligus tugas para kandidat, tugas para partai politik. Kan edukasi nih, betul menyampaikan visi. menyampaikan apa keuntungannya partai Yang memilih kami. edukasi akan memilih kita. Kan begitu, win-win, kita memberikan edukasi, mereka teredukasi akan memberikan suara kepada kita. Itu konsep yang kemudian ingin kita sampaikan. Betul. Jadi peran masyarakat sangat penting, dengarkan visi-visi mereka Iya. ya. Iya. Dan tentunya swing voter ini biasanya di usia berapa atau nggak bisa terbaca? Nggak bisa terbaca ya. Oke, yang pasti orang kita yang menunggu. Iya. Oke. Benar Pak Ruslan? Sama Pak Eko? Ada dinamisasi baru yang jelas pemilih ini dengan adanya sosmed, Sosmed betul. sosial media. Ya. Ini memang juga mempengaruhi peran masyarakat. Iya. Walaupun kadang di sosmed itu mbah bener mbah ora itu. Iya. Tapi mudah sekali untuk 50% mereka baca ya. bener, 50% Diterima. salah. Cuman orang banyak juga gampang terpengaruh Betul. oleh sosmed. Makanya memang juga di samping tadi disampaikan Pak Ketua mungkin Yeah. segmen-segmen tertentu perang sosmed ini nanti juga menjadi penting ya, untuk menggerakkan masyarakat itu. Ini Pak Ruslan sudah menyiapkan di sosmednya kelihatan ini. Tapi ya belajar. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Pak Marteni, ya, Iya. memang begitu ya, peran masyarakat sangat penting dan strategi kampanye. Apalagi Mas, pemilu yang sekarang itu kan mayoritas adalah milenial, Milenial. pemilih-pemilih generasi milenial atau generasi muda. Seusia beliau-beliau ini. Iya. Jiwanya aja. Putu nih. Pernah milenial. Benar. Karena yang generasi, mohon maaf, generasi senior kan sudah mulai berkurang kan gitu. Jadi hampir pemilih-pemilih sekarang adalah pemilih-pemilih milenial yang hampir kebanyakan adalah, kalau bahasa Pak Ketua Komisi adalah swing voter kan itu. Swing voter. Hampir itu. Jadi pemilih-pemilih yang hampir 60 atau enggak 70% adalah pemilih-pemilih dengan pemikiran kan gitu. Iya. Jadi dia melihat bagaimana program dari calon kan gitu, Iya. program misi visi calon bupati ataupun gubernur yang akan datang kan gitu. Jadi Iya. betul-betul ini adalah pertarungan politik yang beda, walaupun pemilih-pemilih yang tradisional masih juga ada. Oke, jadi ada pilihan di sini, ada pemilih milenial yang perlu sangat-sangat diperhatikan Iya. ya. Ya, literasi digital sangat perlu dalam. Oke. Di atas itu sampai kita di penghujung acara, moga kita sebelum tutup closing statementnya dari Pak Eko dulu, Pak Ketua Komisi 1. Ya. Silakan. Kualitas pemimpin itu bukan hanya ditentukan oleh pemimpin sendiri. Iya. Tetapi kualitas pemimpin itu banyak ditentukan oleh faktor-faktor pengawal pendukungnya. Ketika kita para pendukung, peran masyarakat, memberikan peran aktif, memberikan support, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, ini akan menentukan kualitas pemimpin. Saya pernah baca satu buku bahwa kekuasaan itu candu. Jika kita masuk di satu kekuasaan, arus pusaran kekuasaan ini menumbuhkan kita. Kadang-kadang kita merasa super, merasa di atas segalanya. Inilah kemudian tadi bicara kenapa penting peran warga masyarakat, agar apa? Agar pemimpin ini tetap amanah sesuai dengan apa yang disampaikan. Betul. Dan menyeimbang ya. Seimbang. Dinamis. Harus. Dinamika. Seimbang, balance. Oke, Pak. Terima kasih. Pak Wakil dulu. Silakan. Bisa. Oke. Closing statement. Closing statementnya ya dengan pilkada yang serentak, ya mari kita sama-sama bagaimana menyukseskan pilkada ini, biar pemimpin yang besok terpilih sesuai dengan keinginan dan hati masyarakat secara luas. Betul. Lingkup kabupaten ataupun lingkup yang pilihan gubernur kan begitu. Siap. Ikuti kata hati, jangan ikuti amplop gitu ya. Dulu Pak Sekretaris silakan closing statement. Ya, ini momen yang baik untuk
menentukan pemimpin Kabupaten Klaten 5 tahun ke depan. Betul. Pilihlah putra terbaik Klaten Atau putri. atau putri terbaik Klaten untuk memimpin Klaten 5 tahun ke depan. Tentunya dengan dukungan kita semua. Pesta demokrasi sedang dan akan dimulai untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Dan kita gunakan sebaik-baiknya sambil dikawal doa tentunya. Betul. Yang penting kita ikhtiar berdoa, mudah-mudahan Klaten punya pemimpin yang terbaik. Siap, untuk Pak. Klaten. Terima kasih. Doa dan ikhtiar. Terima kasih. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini obrolan serap aspirasi bersama DPD Kabupaten Klaten dengan tema Pilkada 2024. Saatnya Anda menjadi pemimpin dengan narasumber kami yang luar biasa, Bapak Eko Prasto SCMSI, Ketua Komisi 1 DPD Kabupaten Klaten dari fraksi PD Perjuangan. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Mas Santo. Oke, kita lanjutkan lagi untuk berikutnya. Oke, dan Bapak Sekretaris di tengah ya, ada Pak Isrul Santo Sidi, anggota Komisi 1 DPD Kabupaten Klaten fraksi PKB. Terima kasih. Terima Pak kasih. Sekretaris. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Yang ujung Pak Wakil Ketua siap, Pak Parteni dari anggota Komisi 1 DPD Kabupaten Klaten dari fraksi Gerindra. Terima kasih kehadirannya. Terima kasih Mas Santo. Oke. Ya tentunya kepada beliau tadi Pak Buyut selaku owner di Resapi ya, yang ada di Wedi Somoita Jogonan Klaten, yang telah menyediakan menu yang spesial, tentunya juga tempat yang spesial. Terima kasih kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada salah ucap, semua bermanfaat. Berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Kita juga semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu Pak. Karena kita berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang udah datang Pak. Oke, kita nikmati dulu nggih. Dan dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Pengen nostalgia dengan musik pop Indo masa lalu? Dengerin aja di Musik Santai Sejenak. Sajian musik pop Indo tahun 90 sampai 2000-an. Setiap hari pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Yang mencari cinta. Gerak harmonis sentuhan tradisi. Langgam keroncong pop Jawa.
setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Aspirasi Anda ingin dibahas? Simak obrolan serap aspirasi. Tayang setiap hari Senin dan Kamis. Jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Kita semangat. Namun ini kita waktunya sedikit down dulu Pak. Karena kita berada di warung Resapi ini. Resapi ini meresapi. Nah, selain meresapi tentang udah datang Pak. Oke, kita nikmati dulu nggih. Dulu pendengar juga pemirsa yang mungkin pengen merasakan nikmatnya sate Marangi bisa datang di sini. Campur Sari, salah satu ciri khas harmoni Nusantara. Bisa Anda simak di jam 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat dan jam 20 hingga 21 waktu Indonesia bagian Barat di program Campur Sari Nyamleng. Hanya di radio kesayangan Anda, 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Bingung di tengah hari biar semangat kerja? Dengerin aja lantunan kendang bikin goyang. Serdadu, serba-serbi dendang dangdut. Setiap hari pukul 12 sampai 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Pimpin rondo di Jamaica. Penasaran dengan penampilan anak-anak TK lewat penampilan nyanyi mereka? Dunia Anak, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 8:30 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten, serta di channel YouTube RSPD FM Klaten. Pengen nostalgia dengan musik pop Indo masa lalu? Dengerin aja di Musik Santai Sejenak. Sajian musik pop Indo tahun 90 sampai 2000-an. Setiap hari pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten. Yang mencari cinta. Gerak harmonis sentuhan tradisi. Langgam keroncong pop Jawa. Setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di radio kesayangan Anda. 91,6 FM Radio Siaran Publik Daerah Kabupaten Klaten.